Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Haleluya. Kita akan mulai ibadah pada pagi yang indah ini, pagi yang luar biasa ini. Kita akan muji dan menyembah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Namun rela turun ke bumi ini menjadi manusia dan mati disalibkan untuk menebus dosa manusia. Ya, kita akan beri bersama-sama bagi yang di gereja maupun yang ada di rumah. Haleluya, kita yang pujian, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan pada sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini inilah doa dan kerinduan setiap kami Tuhan. Kau berkenan menyelamatkan generasi ini, generasi yang terakhir ini Tuhan. Kami berdoa sebelum Kau datang yang kedua kali Tuhan. Selamatkan generasi ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau lebih rindu daripada kami Tuhan. Engkau tidak tega melihat seorang pun mati dan binasa. Tapi Engkau mengiringi semua orang bertobat dan diselamatkan ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu yang sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kiaralah masyangkata kalama kini. Turunlah atas kita semua
berkat, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pagi yang luar biasa ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Kalau kemarin mungkin kita merasa bahwa ada satu perbedaan dalam kehidupan kita. Tapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh berdiri di tempat ini untuk bangsa Indonesia. Kita mau satukan hati pagi hari ini. Kita terbeban untuk Indonesia. Biarlah Indonesia dipulihkan. Biarlah Indonesia menerima mujizat yang daripada Tuhan. Baik pemerintahan bangsa, baik mereka semua yang ambil bagian untuk memerangi segala apapun juga atas bangsa ini. Mari bersatu hati kita datang kepada Tuhan. Karena hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang bisa memulihkan bangsa ini. Bersatu hati dengan saya, kita datang kepada Tuhan. Yes, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Sujud dan berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Amin. Ini umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Mari lebih sungguh-sungguh kita datang pada Tuhan. Amin. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Ya Yesus, jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhanku. Ya, ini doa kami kepadamu Tuhan. Tuhan pulihkan Indonesia Tuhan. Kembalikan bangsa
permohonan kami Tuhan. Kembali ke bangsa kami, kepadamu. Yes, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Beri dia sorak-sorai, haleluya. Kami yakin Tuhan, kami percaya saat kami bersatu hati kuasa-Mu bekerja. Pagi hari ini Engkau yang beracara Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri dia sorak-sorai, haleluya. Bapak Ibu Saudara siap berdiri untuk bangsa ini, amin. Mari semua berdiri, yang di rumah pun berdiri. Mari kita semua berdiri untuk bangsa ini. Dengarlah panggilannya, bukankah firman-Nya sekarang malam. Untuk apa ku benci bagi
visi yang sama. Amin. Katakan bahwa kita punya visi yang sama, yaitu doa kita sampai ke surga dan Dia membuka pintu surga bagi kita. Amin. hadapan-Mu Tuhan. Ya lama-lama, mari satukan hati kita. Biarlah doa ini sampai kepada Tuhan.
Tetap kita bersyukur buat semua rencana Tuhan atas bangsa ini. Semua rancangan Tuhan atas bangsa ini. Pasti Tuhan mau yang terbaik atas Indonesia. Biar kemuliaannya dinyatakan atas bangsa ini. Mari satukan hati di dalam Dia. Tuhan, syukur atas setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. sama-sama katakan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Yes. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan, kami rindu melihat Indonesia.
Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa hati-Mu ada di negeri ini. Engkau mengasihi bangsa ini. Di balik semua peristiwa yang terjadi, wabah yang ada, kami percaya ada rencana Tuhan. Supaya semua orang boleh mencari Engkau di tengah-tengah kesulitan mereka Tuhan. Dan mereka boleh mendapatkan Engkau. Dan mereka boleh menemukan Engkau. Dan mereka boleh mendapatkan mujizat dan keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini kami ingin belajar sabda firman-Mu. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu sederhana ini. Jadikan setiap kami berkat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Ya. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini ada dua hal yang dihadapi oleh bukan hanya Indonesia tapi dunia, ya, yaitu COVID-19. Tadi Pak Marsono datang, dia cerita, dia merupakan ceritanya Pak Adi Sutanto. Dia tidak bisa pulang ke Indonesia. Dan dia cerita bahwa selama 35 tahun di Amerika, baru kali ini dia mengalami sesuatu yang sangat mencekam. Setiap hari ada orang mati 800-an, saudara. Orang sakit di mana-mana. Situasi kondisi sangat mencengkam, saudara. Ya. Tapi itu terjadi di seluruh dunia. Katanya 202 negara saudara yang mengalami virus corona ini. Dan satu lagi yang dihadapi oleh dunia ini adalah ekonomi, saudara. Sulitnya ekonomi. Hari Kamis kemarin saya sama Philip beli benih ikan di Siwara. Yang jual benih ikan itu kan sebelahnya tempat kolam renang itu, saudara ya. Sepi luar biasa. Gitu. Biasanya banyak orang jualan di situ, tidak ada. Dan memang tempatnya ditutup. Kalau saya pelayanan di Semowono atau lewat Bandungan juga sepi, saudara. Ya. Jadi orang yang biasanya jualan setiap hari mendapatkan uang, mereka harus di rumah saja, mereka tidak mendapatkan uang. Gitu. Ya memang ada beberapa yang dapat jatah, saudara. Tapi tidak semua orang. Lah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mengalami kemenangan untuk menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Lah pada pagi ini kita akan belajar. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur. Ya. Kitab Mazmur pasal yang ke-20. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja.
Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema yaitu kemenangan yang gilang gemilang, saudara. Lah, di balik setiap masalah yang terjadi, Tuhan sediakan sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada berapa hal pada pagi hari ini yang kita pelajari, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan yang gilang gemilang di dalam menghadapi situasi yang berat, masalah yang sulit dalam kehidupan kita. Gitu. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan yaitu berdoa. Ya. Ayat yang kedua mengatakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Ayat yang ke-10, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Ya, bagaimana kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang? Yaitu kalau kita mau berdoa, saudara. Lah, Daud banyak mengalami pergumulan sejak masa kecilnya sampai masa tuanya, saudara. Tapi dikatakan kemanapun Daud pergi berperang, maka Daud selalu menang. Mengapa? Salah satunya dia adalah seorang yang suka berdoa. Dari masa anak-anak sampai akhir hidupnya, dia orang yang suka berdoa, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang suka berdoa dalam menghadapi setiap masalah, kita juga pasti diberikan kemenangan. Amin. Pada tanggal 5 itu yang saya sampaikan, saya saksikan, saya ceritakan itu. Ketika tahun 1908 terjadi wabah penyakit yang mematikan di Afrika Selatan. Orang kena virus itu mati. Dan itu banyak orang yang mati. Ada seorang penginjil namanya JGL, ya, yaitu John Graham Lake. Dia datang, saudara, bersama dengan timnya membantu mengeluarkan mayat-mayat dari rumah, membantu menguburkan orang-orang mati yang kena virus itu. Dan banyak orang kena virus mati. Tapi dia menyentuh virusnya yang mati, saudara. Dan itu dibuktikan dengan mikroskop, saudara. Jadi ketika ada orang mati itu mengeluarkan busa dari paru-parunya. Dan itu penuh dengan virus, saudara. Dan ketika busa itu ditaruh di tangannya, dilihat dari mikroskop, semua virus itu mati, saudara. Sementara banyak orang kena virus mati. Tapi JGL ini menyentuh virus dan virusnya itu mati. Dan ketika diselidiki, mengapa orang ini begitu sakti, begitu luar biasa, saudara. Ternyata rata-rata dia berdoa sehari semalam itu 8 jam. Itu bukan doa sambilannya, bukan doa di saat ibadah, doa khusus, saudara. Dia mengadakan waktu, memberikan waktunya untuk Tuhannya itu. Memuji, menyembah Tuhan. Meditasi, belajar firman Tuhan. 8 jam setiap hari. Dia penuh dengan urapan. Sehingga sampai virus pun menyentuh dia, virusnya bisa mati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Ternyata doalah jawabannya. Amin. Saya terlalu percaya, segala sesuatu yang terjadi, masalah terjadi, supaya kita boleh semakin bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Dan ketika kita berdoa dan kita berdoa dan kita berdoa, ada kuasa dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang mengalir dalam kehidupan kita, ada urapan yang mengalir dalam kehidupan kita. Ada mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan doa. Tentunya juga dengan hikmat. Ya, kita juga harus hidup bersih, ya, dan lain sebagainya. Tapi doa adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Dulu ada seorang hamba Tuhan ketika saya masih muda, dia cerita dengan saya. Dia ngomongin saya. Banyak berdoa, banyak berkat, sedikit doa, sedikit berkat. Gitu.
Lah, dia ini memberikan inspirasi kepada saya yang masih muda supaya saya berdoa lebih banyak. Gitu. Jadi tengah-tengah kesulitan ekonomi yang terjadi, ada ekonomi supranatural. Amin. Ada ekonomi kreatif, tapi ada ekonomi supranatural. Saya juga melakukan ekonomi kreatif, saudara. Biar saya melihat, oh belakang itu subur sekali. Iman-iman, gitu. Saya kerjakan. Lah, ada ekonomi kreatif, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa mengusahakan uang dalam kehidupan kita, untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan keluarga kita. Apa yang bisa kita kerjakan dengan hikmat daripada Tuhan. Tapi ketika kerja tidak memungkinkan, mungkin bisnis tidak memungkinkan, ada berkat secara supranatural. Amin. Lewat doa. Elia adalah manusia biasa seperti kita, saudara. Tapi Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Sehingga Elia mengalami berkat secara supranatural. Mengalami makanan secara supranatural, saudara. Yang pertama, yang dialami oleh Elia ketika terjadi kelaparan di seluruh Israel. Dia diberi makan lewat burung-burung gagak. Dan berkata pada Elia, Elia pergilah ke pinggir sungai Kerit. Kamu bisa minum dari situ dan aku perintahkan burung-burung gagak untuk memberikan roti dan daging, saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit, mungkin banyak orang memakan saja sulit. Apalagi makan bergizi, tidak bergizi aja sulit. Tapi Elia yang manusia biasa seperti kita itu, telah bersungguh-sungguh berdoa. Elia mengalami berkat secara ajaib. Amin. Pagi, sore dikirim roti dan daging. Dan ketika sungai Kerit itu kering karena tidak ada hujan lama 3,5 tahun. Tuhan berkata pada Elia yang sungguh-sungguh berdoa itu, Elia, pergilah kamu ke Sarfat. Mungkin dia pikir, wah, aku akan dipelihara oleh orang kaya di Sarfat sana. Tapi ketika dia sampai di Sarfat, dia hanya ketemu seorang janda yang miskin. Dan ketika Elia berkata, berikan aku minum. Janda itu punya minum dan dikasih minum. Berikan aku makan, berikan aku roti. Janda berkata, saya saat ini sedang mencari kayu api untuk masak roti. Dan setelah itu kami akan mati. Karena sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan. Sudah. Tapi Elia berkata apa? Ya, jangan takut. Tapi buatlah itu untuk aku. Roti sebundar kecil saja. Dan setelah untuk aku makanlah dan juga makan untuk anakmu. Dan sebenarnya tepung yang dalam buli-buli tidak akan habis. Minyak yang dalam buli-buli itu juga tidak habis. Dan semua terjadi seperti firman Tuhan. Sudah. Elia dipelihara lewat seorang janda yang miskin. Ini kan pemeliharaan Tuhan secara supranatural, saudara. Yang secara natural adalah pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya yang bisa melihara hamba Tuhan. Tapi ternyata buat orang yang sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bisa pakai bukan hanya orang kaya, tapi orang miskin pun Tuhan juga bisa pakai untuk berkati hamba-hambanya yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Jadi mari kita di tengah-tengah situasi, kondisi yang semakin sulit ini. Kalau pemerintah berkata banyak di rumah, jangan takut. Di rumah berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin. Yang ketiga, Elia dipelihara Tuhan lewat apa? Lewat malaikat. Elia diberi makan oleh malaikat, roti oleh malaikat. Ya. Yang pertama tadi, Elia mengalami keajaiban diberi makan lewat burung gagak. Yang kedua oleh janda miskin. Yang ketiga oleh malaikat dari surga. Ini adalah pemeliharaan Tuhan secara supranatural buat orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Nah, jadi jangan takut.
Walaupun kita menghadapi kondisi ekonomi yang mungkin semakin sulit. Kalau Pak Presiden berkata kemungkinan sampai akhir tahun ini. Dan kemungkinan mengenai ekonomi semakin buruk. Tapi buat orang yang suka berdoa, jangan takut. Amin. Jangan takut. Ada ekonomi supranatural. Ada Tuhan yang bisa memberkati kita secara ajaib. Itulah Tuhan. Kalau kita mau berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang pertama ini, bagaimana kita mengalami kemenangan atas penyakit, kemenangan atas ekonomi. Ya. Dan masalah-masalah ekonomi yang sulit. Berdoa, saudara. Berdoa. Tuhan bisa peliharakan kita dengan cara-cara yang ajaib. Gitu. Khotbah ini saya ngalami, saudara. Ketika saya melihat ke belakang itu, wah kasihan sekali. Saya berdoa. Saya berdoa minta dana untuk bisa kerjakan belakang itu. Ada satu teman kuliah, nomor rekening Pak Yer berapa gitu. Kirim, saudara. Ya. Sehingga belakang mulai saya kerjakan. Dan itu masih kurang. Karena teman saya itu kasih 5 juta, itu masih kurang. Kemudian ada satu yang mengherankan. Ada orang yang tidak pernah kontak saya sama sekali. Dia kontak lewat HP-nya orang lain. Hai Pak Yeremia, dia gitu. Apakah punya nomor rekening? Gitu. Nah, tak pikir yang mau ngirim uang itu yang punya kontak saya itu. Bukan, saudara, karena orang itu tidak punya kontak saya. Kirim, saudara. Ajaib. Bulan Desember saya mengalami keajaiban di mana Tuhan kirim. Dan orang juga sama sekali saya tidak kenal. Sampai hari ini saya tidak kenal. Sebab itu saya tidak mengucapkan terima kasih pada orang itu. Saya mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Gitu. Tapi berapa waktu yang lalu, juga ada orang kirim ke saya. Saya juga tidak kenal, saya juga tidak mengucapkan terima kasih. Dan saya tidak tahu siapa, nomornya siapa. Saya juga tidak tahu. Karena tidak ada namanya. Jadi hanya kode saja yang kirim itu. Lah, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bisa pelihara kita lewat berkat-berkat secara ajaib. Amin. Sehingga belakang itu sudah habis 8 juta belum selesai, ya kira-kira 12 juta lagi, saudara. Itu baru nanti selesai. Gitu. Saya sedang berdoa. Nah, kalau utang gagal, bisnis utang gagal kan susah. Tapi kalau hanya doa, kalau gagal yang rugi Tuhan. Saya enggak rugi, modalnya cuma doa. Gitu. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengalami pemeliharaan Tuhan secara supranatural. Amin. Dan bukan hanya itu, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita bukan hanya bisa mengatasi masalah ekonomi, sakit penyakit. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita bisa mengatasi kesukaran, kesulitan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi ketika berkat belum datang, kita masih tetap tenang, masih tetap bisa bersukacita. Amin. Lah itu penting. Lah, banyak orang ketika tidak ada berkat, bisa menggerutu, bisa lemah, bisa mutung dan lain sebagainya. Tapi orang yang sungguh-sungguh berdoa, ketika mujizat belum ada, berkat belum ada, akan tak bersukacita. Amin. Saya ngalami juga, sebenarnya saya alami. Kalau beberapa waktu yang lalu, ada gabungan PPK Yehuda di Bethesda. Saya tidak berangkat sebenarnya pusingnya sedikit, saudara. Tapi karena tidak ada persembahan sebenarnya. Saya tidak ada persembahan. Kalau di gereja sendiri tidak persembahan, tidak masalah.
Tapi berangkatnya naik mobil, masa persembahan aja enggak punya. Ya malu saudara. Dan itu hari Minggu itu persembahan sudah tak berikan semua untuk Tuhan. Pokoknya semua di dompet tak berikan semua, saya sudah tidak punya. Akhirnya Senin mau belanja, sudah tidak ada uang, tapi masih ada makanan, jadi masih bisa makan. Selasa sudah pengen belanja, tidak ada uang. Mobil olinya sudah telat 12 hari, jadi tidak berani pergi bawa mobil juga. Kan dulu pernah kendaraan telat olinya, nekatanai ambrol mesinnya. Nah, saya tidak berani kalau mobil itu juga ambrol. Lah, tapi ketika kita sungguh-sungguh berdoa, kita tidak mengasihani diri sendiri, kita tidak susah, kita tetap semangat. Amin. Tetap bersuka cita. Gitu. Ada UB saya tidak berangkat, saya juga karena tidak ada persembahan. Gitu. Tapi makan ada, oh ada, saudara. Sampai suatu kali malam itu ada jemaat jauh sekali. Sudah lama tidak pernah datang. Dia ninggalin, Pak Yer ini ada sedikit berkat, 200.000. Tapi bagi saya waktu itu 200.000 itu rasanya banyak banget, saudara. Karena memang tidak ada uang sama sekali. Saya berterima kasih pada Tuhan. Paginya belanja, saudara. Belanja sampai tak belanja ke semua, yang penting ada makanan. Gitu tuh khotbahnya Pak Aris kemarin tuh. Jadi kalau kita di lockdown, yang penting di rumah ada makanan, tak belanja semua. Sampai hari Minggunya Pak Roni khotbah, saya bisa nebak dikasih 100.000. Wah, itu juga berharga sekali, saudara. Itu berharga sekali 100.000 itu. Ya, saya bersyukur pada Tuhan. Gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, di dalam doa itu tidak ada ruginya. Amin. Baik kita diberkati atau kita belum diberkati, kita tetap semangat. Amin. Nah, itu yang saya alami, saudara, dan itu juga yang saya lakukan. Jadi bagi saya doa adalah hal yang paling penting. Gitu. Dan saya ingin ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk semakin banyak berdoa. Sehingga ketika kita berdoa, belum ada berkat pun kita tetap semangat. Amin. Tapi percayalah, saudara, ada keajaiban, surga terbuka. Saudara. Surga terbuka. Saya melihat hari-hari ini, Tuhan memberkati saya, kadang-kadang saya yang gergel, saudara. Ya, saya bersyukur jemaat perhatikan saya, tapi ada satu yang membuat saya gergel. Jemaat lansia itu ngirim beras 2 sak, saudara. Harusnya dia mendapat beras, tapi dia mengirim saya 2 sak. Saya gergel, saudara. Saya gergel, loh. Sudah lansia, enggak kerja, bisa kirim saya 2 sak. Dan beberapa tahun yang lalu, saya pernah dikasih berkat lansia yang enggak kerja juga, yang biasa dapat uang dari gereja waktu itu mungkin 25.000. Dia bisa kasih saya 2 juta, saudara. Nah, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bisa peliharakan kita dengan cara ajaib yang tidak masuk akal. Amin. Ya. Kalau yang masuk akal itu ya biasa, saudara. Tapi Tuhan bisa berkati kita dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Lah, jadi berdoa itu yang pertama. Sebenarnya ini panjang tapi akan saya bagi 2 dengan khotbah yang akan datang. Ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan untuk menghadapi masalah saya penyakit, menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah-masalah yang sukar, yaitu lewat doa. Ya. Yang kedua, ayat yang keempat, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Ya. Yang pertama kita harus berdoa, yang kedua kita harus berkorban. Amin. Orang-orang yang akan mengalami keajaiban Tuhan,
adalah orang-orang yang berani berkorban, saudara. Orang-orang yang akan mengalami kemenangan adalah orang-orang yang berani berkorban. Amin. Ya, namanya korban itu sakit, saudara. Kalau kita punya puluhan juta, kita persembahan 100.000 itu belum korban, saudara. Itu enggak terasa, enggak sakit, saudara. Tapi kalau orang punya uang 10.000, persembahan 5.000, wah itu korban, itu besar. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ada seorang janda yang miskin. Dia memberikan 2 peser uang. Tapi Tuhan Yesus berkata, janda ini memberi lebih besar, lebih banyak daripada orang-orang kaya yang lain. Karena hanya itu yang dia punya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berani berkorban akan mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Ya, korban itu tentunya bukan hanya uang, tapi apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Nah, kita berani korban dengan tenaga, kita juga akan menuai dengan tenaga. Nah, kita berkorban dengan pikiran. Kita mungkin juga menerima pikiran orang lain untuk membantu kita. Tapi kalau kita berani korban dengan harta kita, korban dengan uang kita juga akan menerima apa yang kita korbankan itu. Amin. Janda di Sarfat itu, tadi yang saya ceritakan yang dipakai Tuhan untuk melihara Elia. Ini sungguh-sungguh berkorban luar biasa, saudara. Dia makan mau mati yo. Sudah tidak ada yang dimakan, sudah tidak ada harapan. Tapi Elia berkata, baik tapi buatlah lebih dahulu untuk aku. Dan ketika janda itu taat, saudara, tepung yang sedikit itu tidak habis. Minyak yang sedikit dan buli-buli itu tidak habis. Janda ini mengalami pemeliharaan Tuhan secara supranatural. Mengapa? Karena berani berkorban. Amin. Ya. Kalau saya belajar, saudara, kalau saya tidak punya atau punya sedikit, ya saya berani korbankan. Karena saya biasa miskin. Saudara. Jadi punya uang, tidak punya uang itu udah biasa gitu. Lah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Tapi saya mengalami banyak hal yang supranatural, pemeliharaan Tuhan secara supranatural. Belajar berkorban. Amin. Amin. Ya. Di masa-masa yang sulit, kalau kita berani berkorban, saudara, kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Mungkin secara keuangan, saya manusia sulit. Ya memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, saudara, supaya kita melihat mujizat Tuhan. Seperti yang saya alami ya kemarin-kemarin yang saya ceritakan tadi. Memang persembahan saya sampai tidak punya uang, tapi saya tak berdoa. Apa bisa saya korban, saya tak belajar korbankan. Gitu. Ya kalau saya belajar berkorban bukan karena saya supaya mendapatkan lebih banyak. Tapi saya belajar korban, saya belajar dengan Tuhan Yesus. Gitu. Saya belajar mencintai Tuhan. Yesus saja berani memberikan nyawanya kepada kita. Sebenarnya apapun yang bisa kita korbankan, itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Terlalu kecil, saudara. Kita belum mengorbankan darah kita belum mengorbankan nyawa kita. Yesus sudah mengorbankan segala-galanya. Dan orang yang selalu berkorban diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Contoh yang lain siapa? Abraham. Tuhan berkata supaya Abraham mempersembahkan anak yang tunggal yang sangat dikasihi. Abraham tidak banyak tanya. Abraham berangkat ke tempat yang Tuhan tuju. Dan Abraham siap mengorbankan anaknya yang dikasih. Tapi Tuhan melihat, saudara. Tuhan melihat hati Abraham. Oh, ternyata Abraham itu seperti itu hatinya. Dan Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri akan berkati Abraham berlimpah-limpah. Saudara. Korban, saudara. Dan korban ini adalah karakter daripada Tuhan sendiri. Korban ini adalah karakter dari para nabi, orang-orang beriman
di dalam Alkitab. Kalau kita berani berkorban, percayalah, ada keajaiban-keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Benar, saudara. Dan jangan takut. Jangan takut, saudara. Kalau kita berani berkorban, Tuhan tuh gergel, saudara. Ketika seorang lansia ngirim 2 sak beras kepada saya itu, hati saya gergel. Apalagi hatinya Tuhan. Tuhan gergel, saudara. Karena sifat-sifat pengorbanan adalah sifat-sifatnya Tuhan. Saudara. Dan Tuhan senang, Tuhan suka akan korban. Amin. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan berkati kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-6, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Ya. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua berkorban, dan yang ketiga adalah bersorak, saudara. Lah, saya baca, ternyata tembok Yeriko runtuh itu bukan karena nyanyi, saudara. Emang di mana kita nyanyi, kita muji Tuhan, Tuhan hadir di situ. Tapi kalau saudara baca di dalam Yosua, kitab Yosua, itu bangsa Israel suruh bersorak, saudara. Ternyata dengan sorak-sorai itu ada kemenangan. Dengan sorak-sorai itu ada mujizat. Amin. Mengapa? Yang pertama, orang yang bersorak-sorai itu hanya orang yang beriman. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan sudah menolongnya, sehingga bersukacita bisa bersorak-sorai. Orang yang tidak beriman, menghadapi situasi seperti ini, memblis. Apalagi bersorak-sorai, bersukacita, tidak bisa. Memblis. Tapi orang yang beriman, akan tetap semangat, akan tetap bersorak-sorai. Amin. Ya sehingga terjadi mujizat. Dan sorak-sorai yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga tembok Yeriko ini runtuh, adalah sorak-sorai karena ketaatan. Gitu. Dan perintahkan kamu diam. Pokoknya kamu jangan ngomong sebelum aku perintahkan. Gitu. Dan ketika Yosua merintahkan mereka bersorak, jutaan orang bersorak. Robohlah tembok Yeriko itu. Dan sorak-sorai ini juga berbicara tentang apa? Antusias, semangat. Amin. Katakan kanan kiri, semangat, semangat. Ya, kita harus semangat. Menghadapi situasi yang sulit, situasi yang menakutkan. Tapi kita tidak perlu takut karena kita percaya Tuhan melindungi kita. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Sehingga kita tetap semangat. Gitu. Ya. Seperti kan Mbak Atin Memsian mesti ngajak kita bersorak-sorai, ngajak kita bersemangat. Gitu. Karena ternyata itulah rahasia kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Nah seringkali dia kan minta kita bersorak haleluya 3 kali gitu, cuma tadi tidak gitu. Biasanya begitu, saudara. Dan setelah bersorak 3 kali haleluya, menyerukan haleluya, tepuk tangan bersama-sama gitu. Nah, biasanya gitu. Nah, ternyata sorak-sorai itu memang mendatangkan mujizat dan kemenangan. Amin. Ya. Karena itu tandanya orang percaya, itu tandanya orang yang beriman, ya. Itu tandanya orang yang taat, dan sorak-sorai itu tandanya orang yang bersemangat, gitu. Orang yang bersemangat itu akan dapat menanggung masalahnya. Amin. Ya. Jadi orang-orang yang sakit parah itu, saudara. Tapi kalau masih punya semangat untuk hidup, tetap hidup kok, saudara. Makanya kalau ada orang sakit itu berikan semangat. Kalau dia semangat, hidup, saudara. Tapi kalau dia berkata, pada hidup menderita, susah, ngerepot ke keluarga, mati, sudah bisa mati. Tapi kalau semangat, bisa hidup. Nah,
Firman Tuhan mengajak kita semua dalam menghadapi situasi yang tidak gampang ini. Tetaplah semangat. Tetaplah bersorak-sorai buat Tuhan. Amin. Ya. Itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Ya, saya cicil, nanti saya lanjutkan karena banyak sudah. Dan saya sudah dapat pesan kalau online itu jangan lama-lama, nanti kalau HP-nya ngedrop nggak bisa nonton gitu. Ya, jadi saya belajar taat juga gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi bagaimana kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Berdoa, berkorban, dan bersorak. Amin. Percayalah kalau gitu kita lakukan. Kita menghadapi kemenangan yang gilang gemilang. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kami mengundang untuk semua pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Kiralana masyangkaya. Kita nyanyikan pujian, Engkau Tuhan yang setia. Waktumu yang terbaik. Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan. Selalu yang terbaik.
Silakan Pak Bambang berdoa untuk firman Tuhan dan untuk kita semua. Engkau Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi ini kami bersama-sama boleh menerima berkat yang dari Engkau, yaitu berkat firman yang boleh kami nikmati pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk selalu berdoa dan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami harus selalu bersandar dan bersandar kepada Engkau. Itulah yang firman boleh kami terima, kami dengar. Bukan menjadi pendengar, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya, kami sudah tahu supranatural ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Engkau telah memberkati hamba-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati keluarga, istri dan anak serta menantunya. Kiranya Tuhan juga memberkati apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Begitu pula dengan jemaat pada saat ini, pada pagi ini yang sudah mendengarkan firman-Mu, keluar dari gereja-Mu ini, tidak sia-sia akan mendapat berkat yang dari Engkau menjadi berkat bahkan banyak orang. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa yang boleh kami sampaikan, kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, satu nama yaitu Tuhan kami yang kami sembah dan kami tinggal. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, bersorak buat Tuhan. Ya, puji Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan berikan korban untuk Tuhan. Amin. Ya, kita akan angkat setiap persembahan korban kita di hadapan Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita akan mengangkat korban kita, persembahan kita kepada Tuhan. Bila Tuhan suka akan setiap persembahan korban kita. Haleluya Tuhan, ini yang dapat kami berikan Tuhan. Terimalah dengan sukacita. Baik persembahan perpuluhan, baik persembahan untuk pembangunan, baik persembahan untuk misi, untuk pendidikan dan juga untuk hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap anak-anak memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Berkati kembali berlipat kali ganda Tuhan. Lewat setiap usaha pekerjaan pelayanan mereka. Bahkan ada berkat-berkat secara supranatural. Mereka boleh mengalaminya ya Tuhan. Seperti yang dialami oleh janda Sarfat, seperti yang dialami oleh Elia. Dan juga seperti yang kami hamba-Mu alami Tuhan. Kami semua akan mengalami. Karena firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, monggo yang berikan persembahan. Ya. Gandul Gusti. Gandul
akhiri untuk ibadah pagi hari ini. Ya, kita akan beri bersama-sama bagi yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh menolong berkati kita dalam ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Lihat puji-pujian yang boleh kami naikkan bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami semua pasti akan bisa mengalami ketika kami melakukannya, Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang setia untuk mencari Engkau, Tuhan. Yang mereka beribadah pada pagi hari ini baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Mereka yang datang dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Mereka yang datang padamu dengan kesungguhan hati mereka. Engkau memberkati mereka pribadi lepas pribadi, Tuhan. Apa mereka kerjakan, Engkau membuat mereka berhasil, Tuhan. Bahkan mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka yang harus dirumahkan saat ini, biarlah mereka juga mengalami berkat Tuhan secara supranatural. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan, dan umur Engkau tambahkan mendapatkan berkat dalam kehidupan mereka. Umur panjang, kesehatan, rezeki yang berlimpah-limpah. Bahkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan mereka. Makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan berhasil dan memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pagi ini. Engkau menyertai dan berkati kami semua. Dan buat setiap kami hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kita menyelesaikan ibadah pagi hari ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan, dan terimalah berkat-berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya, dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah di mana engkau berada, kemanapun engkau pergi, engkau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah hidupmu, kira engkau dijauhkan dari segala penyakit apapun juga, dijauhkan dari virus apapun juga, sebab bilur-bilur sudah menyembuhkan engkau, dan darah Yesus membungkus engkau dengan kuasanya. Diberkatilah rumah tanggamu, biarlah rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil panenmu, diberkatilah ternamu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayanan dan studimu, dan kira segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu, yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua, dan buat kita berhasil dari pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, amin.
searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me Love won't let me. Love won't let me. Right when I need you, you listen as I pray. You leave the 99 for me. You paint the sky with promises of your grace. So I will find my way to you. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. And I know it's true. Yeah, I know that your love is all around. I believe in you, holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me. Love won't let me. Holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you'll never change. Your love